Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Apa kabar ya? Semoga di sana tempat sahabat tani ya sehat selalu, sukses selalu, dan selamat dari segala mara bahaya atau musibah ya sahabat ya. Oke, baik sahabat tani ya, ada pertanyaan pada kita, Pak. Kalau kopi Arabica varietas Atik Super dengan kopi Tim Tim, kapan kita bisa mulai pengambilan pucuknya? Oke, kan kita bahas ya sahabat tani ya. Ini sesuai pengalaman saya, bukan dari orang ke orang. Jadi begini sahabat tani, dari jenis varietas kopi Arabica ini sangat banyak sekali ya. Ada kopi Ateng Super ya, Ateng Janda, Tim Tim, Borbor, kopi-kopi lainnya. Sangat banyak sekali varietasnya. Tetapi ada juga kadang-kadang di setiap kampung, di setiap daerah itu jenisnya sama tetapi berbeda dari nama. Seperti itu ya sahabat ya, berbeda dari nama. Jadi ya maklumi aja ya sahabat tani ya, sudah pasti ya sahabat tani mesti harus wajib memahami dulu ciri-ciri jenis kopi tertentu. Nah seperti itu sahabat. Oke, baik sahabat tani, kita bahas dulu kapan pertama kali kita potong pucuk atau pengambilan pucuk pada kopi muda, terutama kopi Ateng Super. Oke, yang pertama kita bahas dulu kopi Ateng Super ya. Kopi Ateng Super itu idealnya ya sahabat ya, idealnya itu pengambilan pucuk atas itu dilakukan ketika usianya sudah masuk 3 tahun ya. Jadi dari awal penanaman atau dari pindah tanam ya, dari polybag ke lahan luasnya. Nah dari lahan luasnya itu hingga 3 tahun, disitulah baru bisa kita ambil pucuknya. Atau kira-kira tingginya sekitar 70 cm seperti itu ya, 70 cm. Ada juga yang 120 cm sahabat. Itu tergantung selera masing-masing sahabat ya. Loh, jadi apa Pak jika kopi Ateng Super ini kita ambil pucuknya lebih awal atau lebih cepat dari semestinya? Oke, bisa juga sahabat tani ya. Sebenarnya banyak sekali cara-cara kita lakukan pemangkasan. Ada pemangkasan sistem bayonet ya. Nah, pemangkasan sistem bayonet ini sahabat tani, dari pengalaman saya pernah lakukan itu ada sekitar 500-an batang. Ternyata ya sahabat ya, sistem bayonet ini tidak tentu mampu ya. Kadang-kadang di lokasi kita, di lahan kita mampu, kadang-kadang juga tidak mampu. Loh, bagaimana Pak maksudnya tidak mampu? Maksudnya tidak mampu seperti ini sahabat. Sahabat tani kan pasti tahu ya, namanya sistem bayonet itu seperti popor senjata, seperti itu sahabat. Cabang kiri dipotong, cabang kanan dibiarin. Di bagian atas seperti itu juga, selang-selingnya zigzag seperti itu sahabat. Itu kalau cara seperti itu memang sih mempercepat pembuahan kopi ya. Perbedaannya paling hanya 3 bulan. Kalau secara normal, kalau kita tidak lakukan sistem bayonet, itu biasanya kan 18 bulan ya sahabat ya, dari pindah tanam itu ya. Bukan dihitung dari polybagnya ya. Tapi setelah pemindahan dari polybag ke lubang tanam, dari situlah mulai kita hitung 18 bulan sampai tiba masa generatif atau masa pembungaan dan pembuahan tiba. Seperti itu sahabat ya. Jadi ya sahabat tani ya, biar lebih gampangnya nih, biar lebih gampangnya. Tadi kan saya katakan 3 tahun sudah bisa kita potong pucuk atas gitu ya. Kita potong pucuk atas. Tetapi ada tanda-tanda lain yang bisa kita pelajari sahabat ya, tanpa melihat tahun. Ya misal seperti ini sahabat. Kalau di kebun sahabat tani kopi Ateng Supernya sudah masuk masa pembuahan, ini kita hitung dari generatif ya. Masuk masa generatif hingga berbuah sudah sampai sekitar 4 kali atau 5 kali berbuah ya. Itu sudah bisa dilakukan pengambilan pucuk atas sahabat. Nah itu cara pengenalan lebih mudah kalau untuk kopi yang paling masih muda ya, seperti itu. Untuk kopi masih muda seperti itu. Nah kita sekarang masuk ke kopi Tim Tim. Nah untuk kopi Tim Tim ini jelas berbeda sahabat dengan kopi Ateng Super. Kenapa kopi Ateng Super lebih cepat pengambilan pucuknya, cukup di usia 3 tahun sudah bisa diambil pucuk atas. Dan kenapa kopi Tim Tim ini harus lebih dari 3 tahun? Karena seperti ini sahabat, dari logisnya aja sahabat ya, kopi Ateng Super ini kan kopi yang termasuk cepat berbuah sangat cepat. Kopinya Ateng tetapi berbuah sangat cepat dan sangat lebat. Namun ada batas produksi ya. Jadi ada batas, kalau untuk kopi Ateng Super itu batas produksi yang paling maksimal sekitar 9 tahun 10 tahun seperti itu maksimal. Berbeda dengan kopi Tim Tim yang bisa mencapai 28 tahun hingga sampai 38 tahun seperti itu sahabat.
Nah, jadi kita masuk, kita cerita ke kopi Tim Tim. Kapan Pak pengambilan pucuk atas bagi kopi Tim Tim? Kopi Tim Tim yang paling ideal, yang paling bagus itu pengambilan pucuk atas ketika kopi itu dari masa tanam ya hingga berbuah itu sampai 4 atau 5 tahun itu sudah bisa diambilkan pucuk atas, sahabat ya. Berbeda dengan Ateng Super. Ateng Super 3 tahun sudah bisa diambil pucuk atas. Tapi kalau Tim Tim itu sudah beda ya. Itu di antara 4, 5 ya gitu. Seperti itulah ya. Kenapa demikian Pak? Ya karena dari segi pertumbuhan kopi Tim Tim ini lebih lambat daripada kopi Ateng Super. Sebenarnya bukan lambat dari tumbuh ya sahabat ya. Kalau saya lihat lambat dalam pembuahan seperti itu. Makanya dikatakan Ateng Super ini kopi sigarar utang. Jadi kalau ada orang yang berutang ya kepengen dapat duit cepat ya nanamlah Ateng Super seperti itu. Tetapi jika kita memang ingin sabar, ingin jangka panjangnya lebih panjang dari Ateng Super, maka tanamlah kopi Tim Tim. Itu jaminan lebih lama, tahan lama ya sahabat. Bahkan kopi Tim Tim ini semakin tua pohonnya semakin banyak buahnya dan nonstop. Kalau kopi Ateng Super semakin tua usianya maka buahnya semakin berkurang ya. Terbukti dan banyak sekali itu terjadi bukan hanya di kami yang di Gayo tetapi juga di seluruh daerah yang pernah menanam kopi Ateng Super. Nah, bagaimana cara pengenalan atau tanda-tanda lain selain kita melihat dari usia kopi? Kita bisa lihat juga kalau kopi Tim Tim kita dari masa generatif ya, dari masa pembuahan pertama itu bisa dihitung begitu udah masuk 7 kali pembuahan itu udah bisa kita ambilkan pucuk sahabat. Nah bagaimana Pak dengan ukurannya Pak, apakah sama dengan Ateng Super? Kalau untuk kopi Tim Tim sahabat tidak sama dengan Ateng Super. Ateng Super itu 70 cm sudah bisa, tetapi kalau untuk kopi Tim Tim sahabat, kalau 70 cm nanti sahabat itu nanti cabang-cabangnya itu pucuk-pucuk cabang itu bakal ke tanah sahabat. Karena cabang kopi Tim Tim itu lebih kurang 2 meteran gitu sahabat. Kalau kopi Ateng Super itu rata-rata saya tengok 80 cm ya panjang cabangnya dari batang ke dari cabang ke batang tadi ya, seperti itu sahabat. Nah, jadi idealnya bagaimana Pak untuk kopi Tim Tim? Lebih ideal itu 120 cm sahabat. Ya, 120 cm dan juga 120 cm ini tidak membuat kita sakit pinggang di saat panen sahabat. Jadi kita mudah memanen sahabat. Nah, loh Pak, itu kan ketinggian loh Pak. Bagaimana cara saya nanti pruning Pak? Cara pruning kopi Tim Tim itu bisa sahabat tani lihat di konten saya sebelumnya. Itu sudah banyak saya bagikan. Jadi sahabat tani yang penasaran silahkan kunjungi konten saya sebelumnya. Situ sudah banyak ya. Sudah banyak saya bagikan, tinggal ditonton. Sudah cukup seperti itu ya. Tapi tontonnya janganlah cuma sekali sahabat, karena nggak ada yang manusia itu sekali belajar bisa, itu nggak ada. Yang jelas dia perlu berkali-kali belajar, bahkan puluhan kali baru bisa. Seperti itulah. Yang namanya kita di sini sama-sama belajar, yang namanya kita ingin bisa ya sudah pasti kita tekuni ya. Sambil kita menonton ya sambil kita praktek sahabat. Kita harus praktek, jangan hanya menonton tapi gaskan ya praktek sahabat. Kalau kita cuma nonton tidak mau praktek, apalagi kalau kita cuma modal menghayal ya saya rasa sama aja nihil ya sahabat ya, seperti itu. Nah, dan juga sahabat tani ya, jika ada yang bertanya Pak bagaimana dong Pak praktekkan, sepilkan Pak bagaimana cara mengambil pucuk atas tuh Pak. Ada, sudah saya muat di konten saya, silahkan ya dicek satu-satu sahabat ya. Di situ ada tekniknya, karena apapun itu ceritanya kita mengambil pucuk atas itu sebenarnya tidak dianjurkan dengan menggunakan tangan, apalagi mematahkan pakai jari itu sebenarnya tidak dianjurkan sahabat. Kenapa? Karena bisa-bisa nanti terinfeksi sahabat. Terinfeksi ya, makanya yang terjadi apa sahabat? Sahabat pasti pernah mengalami tuh pucuk yang kita putus dengan jari kita itu, dengan tangan kita itu mengakibatkan kehitaman ya. Kadang-kadang hitamnya itu sampai meluncur atau menular ke bawah hingga ke akar seperti itu, sehingga menyebabkan kematian sahabat. Jadi untuk pengambilan pucuk itu sahabat lebih baik, lebih ideal itu menggunakan gunting kopi sahabat. Gunting kopi ya. Gunting kopi itu selain rapi itu tidak terlalu membuat infeksi pada tanaman kopi kita sahabat. Nah, jadi kalau kita lakukan dengan teknik yang benar ya, tanaman yang kita tanam ini yang sudah lama kita nanti hasilnya ya kan, kita sabar menunggu hasilnya gitu. Itu kalau kita gunakan teknik yang benar itu tidak akan merugikan gitu, dan bahkan akan membuat tanaman kita itu lebih sehat sahabat tani, seperti itu. Nah, jadi apakah Pak setelah kita
Nah, ini kita cerita keduanya nih, Ateng Super dengan kopi Tim Tim. Apakah keduanya kalau sudah kita ambil pucuk atasnya Pak, kita potong tadi Pak, apakah selanjutnya kita lakukan pemangkasan itu harus Pak? Ya harus sahabat. Loh, jadi kapan Pak saya lakukan pemangkasan selanjutnya? Tergantung dari pohon kopinya sahabat ya. Tergantung dari pohon kopinya. Kalau pohon kopinya terlihat sudah rindang gitu ya, cabang-cabangnya, cabang keringnya, ranting-ranting keringnya sudah banyak ketinggalan di pohon itu, berarti tandanya sudah diminta pemangkasan. Loh, jadi pemangkasan apa yang saya lakukan Pak? Apakah saya lakukan pangkas berat, standar atau ringan? Itu tergantung pohon kopi sahabat. Kalau pohon kopinya kira-kira, jika kita lihat, oh berarti ini sudah banyak cabang keringnya ya. Biasanya tuh untuk buah kopi yang banyak, kopi yang melimpah itu akan meninggalkan cabang ranting kering yang sangat banyak biasanya. Nah, itu lakukanlah pangkas berat seperti itu. Nah, bila mana tanaman kopi kita, jika kita lihat, oh ini cabang keringnya tidak banyak gitu ya, dan masih banyak yang sehat-sehat ya, dan kehidupan pohon kopinya tidak terlalu rindang ya, alias masih sirkulasi udara ya kan, pembentukannya pun bagus ya, berarti kita perlu lakukan yang standar gitu pemangkasannya. Jika memang lebih daripada itu, berarti kita lakukan ringan gitu, lebih ringan dari yang standar sahabat ya. Seperti itu kira-kira mudah dipahami ya sahabat ya. Jadi sebenarnya pemangkasan ini, kalau seandainya sahabat tani bertanya, Pak saya bingung ini berapa tahun sekali nih kita lakukan pemangkasan, sebenarnya jawabannya tergantung tanaman kopinya sahabat gitu. Kalau kopi Ateng Super biasanya kalau kita menunas atau kita lakukan pemangkasan itu tidak terlalu rumit ya. Tetapi kalau kopi Tim Tim itu lumayan rumit sahabat. Kenapa? Karena tunas-tunas yang ada pada kopi Tim Tim itu jauh lebih banyak daripada kopi Ateng Super. Namun jangan salah, meskipun kopi Tim Tim tunas lebih banyak dari Ateng Super, tetapi buahnya lebih dahsyat daripada Ateng Super. Bahkan Tim Tim memiliki masa produksi relatif lebih lama daripada kopi Ateng Super. Contohnya apa? Kopi Ateng Super paling kuat itu 10 tahun, 12 tahun sudah habis-habisan itu ya sahabat ya. Tapi kalau kopi Tim Tim itu 29 tahun, 34, 38 tahun itu buahnya semakin menggila. Apalagi kalau kita ngerti pemangkasan ya gitu ya, apalagi kita sudah tahu tekniknya, itu semakin mudah. Jadi tidak ada yang sulit sahabat ya. Itu sulit hanya karena kita memandangnya seperti sulit sahabat. Tapi jika kita lakukan terus menerus yang namanya belajar itu pasti harus melalui kesalahan dulu. Tidak ada melalui langsung benar gitu, nggak ada. Karena saya juga dulu seperti itu, harus melalui kesalahan dulu baru kita bisa pinter gitu ya. Karena dari kesalahan kita pelajari, oh berarti cara saya selama ini berarti salah ini. Buktinya buahnya kurang, berarti pemangkasannya ada yang salah gitu ya. Yang sering terjadi kesalahan itu adalah pengambilan ya, pengambilan misalnya cara membedakan mana tunas air, tunas cacing ya, tunas-tunas lainnya yang seharusnya itu ada juga kadang-kadang tunas produksi ya, seharusnya kita pelihara justru malah kita buang gitu, atau salah buang, seperti itulah sahabat. Jadi sini saya tidak bermaksud menyalahkan ya, tetapi ya kita ya namanya dari kesalahan pasti kita akan cari kebenaran. Dengan cara apa? Ya praktek, pakai tangan kita, coba dan coba sahabat ya. Nah, jadi Pak, kapan saya bisa tahu bahwa saya berhasil? Ya, terlihat dari buahnya sahabat. Kalau buahnya banyak, melimpah, dan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya ketika sahabat salah melakukannya, nah itu berarti tandanya sudah ada perkembangan, berarti pemangkasannya sudah benar. Maka ikutilah trik itu sampai seterusnya. Dan seterusnya lah seperti itu sahabat tani ya. Gampang kok, tidak sesulit yang kita bayangkan. Apalagi kayak saya ini mantan petani sawit sahabat. Nah, jadi saya merantau menjadi petani kopi Arabica ya. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, semoga termotivasi, terbantu, dan mudah memahami yang saya katakan ini, bahwa Ateng Super dengan kopi Tim Tim itu berbeda tahunnya ya. Kalau kopi Ateng Super itu 3 tahun baru bisa kita ambil pucuk atasnya. Tapi kalau kopi Tim Tim itu udah masuk 5 ya, 4, 5, 6 itu udah bisa juga. Seperti itulah sahabat ya, gampang ya. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.